Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Agustin. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Hafilin, Program Studi Ekonomi Syariah semester 1. Pada video kali ini saya akan membawakan tentang aswaja yang bertemakan biografi Abu Hasan al-Asy'ari. Bagi umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat penting mengenal tokoh Abu Hasan al-Asy'ari, sebab dari beliaulah paham aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan dan terus diajarkan dari generasi ke generasi hingga masuk ke Nusantara. Imam Asy'ari merupakan seorang mutakalim yang berperan penting sebagai filsuf penting sekaligus pendiri mazhab Asy'ariyah atau Asy'ariyah, yakni mazhab kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah di samping mazhab Al-Maturidiyah. Mazhab Asy'ariyah merupakan mazhab kalam yang banyak dianut oleh kaum muslim baik dari Indonesia maupun di beberapa belahan dunia. Ajaran Imam Asy'ari yang menjadi ciri khas dari aliran Asy'ariyah yang paling terkenal adalah tentang pembagian sifat Allah dan Nabi, yang dikenal sebagai akidah 50, di mana Allah memiliki 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Sementara Nabi memiliki 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Biografi Imam Asy'ari. Nama lengkap Imam Asy'ari adalah Abu al-Hasan Ali bin Ismail bin Abu Basrah Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abdi Burda Amir bin Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ariyah. Beliau lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 324 Masehi. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan adalah kunyah beliau, adapun al-Asy'ari adalah nisbat atau penyandaran kepada kabilah al-Asy'ar. Sedangkan lakob atau julukan beliau adalah Nasiruddin atau pembela agama. Nama al-Asy'ari yang merupakan nisbat pada Asy'ar, Asy'ariyah adalah nama seorang laki-laki dari sub Khoton dan kemudian menjadi nama suku dan tinggal di zaman. Dari suku Asy'ariyah ini lahir seorang sahabat terkemuka dan terkenal sangat alim sehingga termasuk salah satu fuqaha di kalangan sahabat Nabi. Beliau adalah Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ariyah atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Abu Musa al-Asy'ari. Pendidikan Imam Abu Hasan al-Asy'ari pada mulanya belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dalam asuhan orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal dunia, ketika masih kecil, beliau melanjutkan belajar kepada ulama hadis, fikih, tafsir, dan bahasa, yakni kepada Al-Saji Abu Khalifah Al-Jumhi Sahal bin Muhammad bin Yakub bin Abdurrahman bin Khalaf. Imam Asy'ari sebelumnya juga menjadi murid dan belajar ilmu kalam dari seorang tokoh Mu'tazilah, yaitu Abu Ari al-Jubari sampai umur 40 tahun. Sehingga Imam al-Asy'ari pun termasuk tokoh Mu'tazilah, dan karena kepintaran serta kemahirannya ia sering mewakili gurunya itu dalam berdiskusi. Namun pada pertemuan selanjutnya Imam Asy'ari menjauhkan diri dari pemikiran Mu'tazilah dan selanjutnya condong kepada pemikiran para fuqaha dan ahli hadis. Keluar dari mazhab Mu'tazilah. Lalu kenapa Imam al-Asy'ari meninggalkan gurunya dan Mu'tazilah serta membentuk paham dan mazhab baru? Persepsi memberi interpretasi
Para ulama berbeda persepsi memberi interpretasi dan terfaktor pada yang melatar belakangi Imam Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah dan membangun mazhab baru. Ibnu Asy-Syakir menceritakan bahwa pada suatu malam Imam Al-Asy'ari bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi menyuruhnya untuk meninggalkan paham Mu'tazilah dan supaya ia membela sunnahnya. Awal peristiwa ini bermula ketika Al-Asy'ari bertanya kepada gurunya pada waktu belajar. Jawaban sang guru tidak memuaskan Imam Al-Asy'ari sehingga ia menjadi ragu-ragu dan ia ingin mencari kepuasan. Versi lain menceritakan hal yang mendorong Al-Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah ialah saat ia mengkaji ulang pemikiran-pemikiran Mu'tazilah sehingga beliau memberikan kesesatan mereka, dan ketika Imam Al-Asy'ari bermimpi bertemu Rasulullah pada malam ke-10 bulan Ramadan dan berulang pada pertengahannya dan malam ke-10 terakhir pada bulan Ramadan, itu Rasulullah berkata kepada beliau, "Hai Ali, bantunglah sunnah yang disandarkan kepadaku, karena itulah kebenarannya yang hakiki." As-Subaqatul Ibnu Khalqan melampirkan bahwa dalam langkah mempersiapkan diri untuk menjawab pemikiran Mu'tazilah, Imam Al-Asy'ari untuk sementara mengurung diri di rumahnya selama 15 hari untuk merenung dan mencoba membandingkan dalil kedua kelompok yang bertentangan, yaitu Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ia keluar menemui masyarakat dan mengundang mereka untuk berkumpul. Pada suatu hari Jumat, ia naik mimbar dan berkata, "Barang siapa yang telah mengenalku, maka sebenarnya ia telah mengenalku. Dan barang siapa yang belum mengenalku, maka kini saya memperkenalkan diri. Saya pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bahwa Allah tidak terlihat oleh indera pada hari kiamat, dan bahwa perbuatan-perbuatan saya yang tidak baik, saya sendirilah yang melakukannya. Kini saya bertobat dari pendapat seperti itu. Saya sedia menolak paham Mu'tazilah dan mengungkap kelemahan mereka. Selama beberapa hari ini saya telah menghilang dari hadapan Anda sekalian karena saya sedang berpikir. Menurut pendapat saya dari dalil kedua kelompok itu seimbang. Kemudian saya memohon kepada Allah, maka Allah memberikan petunjuk kepada saya untuk meyakini apa yang tertera pada kitab saya. Saya akan melepaskan apa yang pernah saya percayai, sebagaimana saya meninggalkan baju ini. Di samping itu, menurut Asy-Syarastani, perdebatan dan dialog yang sering terjadi antara Imam Al-Asy'ari dan gurunya tidak bisa dilepas dalam rangka menginterpretasi sebab peralihannya itu. Perdebatan-perdebatan itu tercatat di berbagai sumber dan referensi menyebabkan pro dan kontra di kalangan para ilmuwan. Salah satu perdebatan yang digelar dan terpopuler yaitu perdebatannya menyewoti masalah kebaikan. Pemikiran teologi Imam Al-Asy'ari. Untuk mengetahui ajaran-ajaran Imam Asy'ari, kita dapat melihat dari kitab-kitab yang ditulisnya, yaitu 1. Kitab Maqalat Al-Islamiyah yang terdiri dari 3 pokok pembahasan. Pertama, tinjauan tentang golongan-golongan dalam Islam. Kedua, akidah aliran ashab al-hadis dan as-sunnah. Ketiga, beberapa persoalan ilmu kalam.
Yang kedua, kitab Al-Ibanah an Usul al-Diniyah yang berisikan uraian tentang kepercayaan Ahlus Sunnah. Dalam kitab berisi bantahan-bantahan terhadap pemikiran Mu'tazilah. Yang ketiga, kitab Al-Luma' fi ar-Radd ala Ahlul Zaid wal Bid'ah berisikan sorotan terhadap lawan-lawannya dalam beberapa persoalan ilmu kalam. Adapun pokok-pokok pemikiran ajaran Imam Al-Asy'ari adalah sebagai berikut. Zat dan sifat-sifat Tuhan. Persoalan sifat-sifat Allah merupakan masalah yang banyak dibicarakan oleh ahli teologi Islam. Berkaitan dengan itu, berkembang dua teori, yaitu teori isbat al-sifat yang mengajarkan bahwa Allah mempunyai sifat-sifat seperti al-alim, al-qudrat, al-sama, al-basar, al-haya, iradah, dan yang lainnya. Namun semua itu dikatakan la yukayyaf wa la yuhad tanpa diketahui cara dan batasannya. Yang kedua, teori inilah yang dianut oleh kaum Asy'ariyah. Teori yang kedua yaitu naif al-sifat, mengajarkan bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat. Teori tersebut yang dianut oleh kaum Mu'tazilah dan para ahli filsafat. Kebebasan dalam berkehendak. Pada dasarnya Al-Asy'ari menggambarkan manusia sebagai seorang yang lemah, tidak mempunyai daya dan kekuatan apa-apa di saat berhadapan dengan kekuasaan absolut mutlak Sang Khalik. Untuk menggambarkan hubungan dengan kemauan dan kekuasaan mutlak Allah, Imam Asy'ari memakai istilah al-kasab yang artinya sebagai suatu perbuatan yang timbul dari manusia dengan perantara daya yang diciptakan oleh Allah yang merupakan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki sesuatu, pasti ada, dan jika Allah tidak menghendakinya, maka niscaya tidak akan ada. Perbuatan Allah adalah hakiki dan perbuatan manusia adalah majazi atau sebagai lambang. Menurutnya Allah lah yang menciptakan perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengungkapkannya atau muktasib. Jadi teori Al-Asy'ari adalah bahwa manusia dalam perbuatannya bebas, namun terikat terpaksa masih mempunyai kebebasan. Akal dan wahyu pada dasarnya golongan Imam Al-Asy'ari dan Mu'tazilah mengakui pentingnya akal dan wahyu. Namun mereka berbeda pendapat dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu. Imam Al-Asy'ari mengutamakan wahyu, sedangkan Mu'tazilah mengutamakan akal. Qadimnya Al-Quran. Pemikiran kalam Al-Asy'ari tentang kalam Allah atau Al-Quran ini dibedakan menjadi dua. Pertama, kalam nafsi, yakni firman Allah yang bersifat abstrak, tidak berbentuk, yang ada pada zat diri Tuhan, yang bersifat qadim dan azali serta tidak berubah oleh adanya perubahan ruang, waktu, dan tempat. Maka Al-Quran sebagai kalam Tuhan dalam artian ini bukanlah makhluk. Kedua, kalam lafzi adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para rasul yang dalam bentuk huruf atau kata yang dapat ditulis, dibaca, dan disuarakan oleh makhluknya, yakni berupa Al-Quran yang dapat dibaca sehari-hari. Maka kalam yang berbentuk buku atau kitab dalam artian ini bersifat hadis atau baru dan termasuk makhluk. Melihat Allah di akhirat. Imam Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah dapat dilihat di akhirat tapi tidak dapat digambarkan, karena boleh saja itu terjadi bila Allah sendiri yang menyebabkan
dapat dilihat sesuai kehendaknya. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Keadilan Imam Al-Asy'ari tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengharuskan Allah berbuat adil, sehingga Allah harus menghukum orang yang salah dan memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Murid Imam Asy'ari di antara para ulama, murid Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah sebagai berikut: Al-Imam Abu Hasan Al-Bahili Al-Basri, kedua Al-Imam Abu Abdullah bin Mujahid bin Al-Basri, ketiga Al-Imam Abu Muhammad At-Tabari Al-Ma'rud bin Ibraqid, yang keempat Al-Imam Abu Bakar Al-Qafal, kelima Al-Imam Abu Sahal As-Sahluki An-Naisaburi. Dan para ulama yang menjadi penerus Imam Al-Asy'ari adalah Al-Imam Al-Qadi Abi Bakar Al-Baqilani Al-Maliki, Al-Imam Abu Thayyib bin Abi Sahal As-Saluki, Al-Imam Abu Ali Ad-Daqat, Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Imam Abu Bakar Al-Furaq, Al-Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-As-Sabhani. Semua nama-nama ulama tersebut adalah murid dan murid dari muridnya dari Abu Hasan Al-Asy'ari yang telah membangkitkan tegaknya akidah Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh jagat ini dan selalu menyampaikan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah di siang hari dan malam hari. Mereka juga orang-orang yang menjunjung nama besar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga kita semua tetap dalam keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.